topografi anatomi kaki belakang. Nah ya, ini sudah bergerak ya. Nah bergerak benar? Belum. Sudah ya. Kenapa ya? Ini sudah? Belum? Belum lagi. Belum? Sudah? Belum? Ya, oke. Jadi ini kaki belakang ya. Ini sessionnya 1, 2, 3. Yang pertama glutio lateral. Yang kedua adalah glutio sisi medial. Kemudian yang ketiga adalah tibiofibular dan digiti. Tibiofibular dan digiti ini daerah kruris. Ya, daerah betis ya. Nah, ini tujuan umumnya menguasai hubungan dan struktur jaringan atau organ, itu otot, pembuluh darah, saraf ini sama selalu ya. Nah ini yang saya katakan bahwa anatomi ini ya selalu berkisar dari ini, selalu ya nggak belajar ototnya, organnya, pembuluh darahnya, sarafnya, dan limfanya itu saja. Ya. Sehingga antara kaki depan dan kaki belakang itu relatif semua sama ya. Tetapi cuma yang nama itu yang beda itu adalah yang beda itu adalah namanya. Sebagai contoh saja, di kaki belakang di ekstremitas caudalis itu tidak dijumpai plexus brachialis atau anyaman syaraf daerah brachium, tidak dijumpai. Sedangkan kaki depan itu tidak dijumpai syaraf ischiadicus. Nah, karena itu terletak di kaki belakang. Itu saja. Tapi semuanya sama, bentuknya saraf, bentuknya pembuluh darah, bentuknya arteri, sama, bentuknya sama, tapi namanya beda. Namanya beda itu menentukan juga lokasinya. Nah, sebetulnya anatomi itu ada tidak usah sulit-sulit menghafalkan, cukup tahu nama dan arti dari nama itu. Nama dari anatomi suatu organ, entah itu di kaki belakang atau kaki depan atau di kepala leher ataupun abdomen torak, itu semua menentukan letak di mana organ itu dijumpai. Itu saja. Jadi sebetulnya
Dari nama itu Anda sudah bisa belajar sesuatu yang tidak memang, tapi namanya itu memang karena dalam bahasa Latin ya. Nah ini yang agak susah karena bahasa Latin tidak semua orang suka dengan bahasa Latin gitu loh. Ya, jadi itu yang membuat kadang-kadang kita jadi membingungkan ya. Nama itu yang menentukan. Jadi ini sebagai contohnya. Ini ada tujuan khususnya. Ini mampu menggambarkan dan menjelaskan dengan tepat dan benar susunan struktur posisi jaringan organ serta korelasinya dengan jaringan organ lain. Kenapa ini penting? Karena ini menentukan. Jadi sebagai contoh, kita kalau nyuntik itu kenapa kok harus di kaki belakang saja? Kok tidak bisa di abdomen torak? Kenapa tidak bisa? Kok tidak bisa langsung pada leher atau kaki depan? Tidak bisa. Tapi kenapa kaki belakang? Ya karena di kaki belakang itu ototnya besar-besar. Terutama di daerah bokong. Gluteus itu besar, tebal. Nah itu intramuskuler bisa. Itu yang menyebabkan kita untuk selalu menyuntik sesuatu obat itu selalu pada daerah situ. Itu yang ini yang tujuan khusus daripada pelajaran anatomi dari situ. Jadi sebetulnya kita dengan belajar anatomi itu kita sebenarnya belajar sesuatu. Nah ini kepentingannya itu penyuntikan secara intramuskuler. Ya. Penyuntikan secara intravena, intramuskuler ini melalui otot, intravena melalui vena. Ya. Nah, di sini tidak ada penyuntikan melalui intraarteri. Nah, itu memang tidak pernah dilakukan. Ya. Dilakukan penyuntikan secara intraarteri, buluh darah. Ya. Sebab karena arteri itu yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau Anda nyuntik sesuatu melalui arteri, nah ini berbahaya sekali. Bisa mancur, bisa berobos dari buluh darahnya. Nggak bisa. Harus selalu melalui buluh darah balik, buluh darah vena. Itu ya. Itu yang menjadi tujuan. Kenapa kita kok tidak menyuntik melalui intraarteri? Karena arteri itu tidak biasa, tidak boleh loh ya. Jadi tidak boleh itu berarti ada larangan untuk menyuntik melalui intraarteri. Ya, itu salah satu. Untuk adanya intramuskuler dan intravena. Kenapa kok tidak melalui buluh darah saluran getah bening? Kalau kita suntik melalui saluran getah bening, ya, glandula itu ada, bulunya ada, tetapi tipis sekali dan tidak mungkin kita bisa tidak bisa mencapai darah itu, tidak mungkin. Sesuatu hal yang luar biasa tidak bisa dicapai, sehingga harus diingat bahwa dalam kuliah itu penyuntikan soal intramuskuler dan intravena. Nah, di mana kita lakukan anestesi. Nah, anestesi ini pembiusan. Nah, pembiusan itu artinya memasukkan zat atau cairan yang membuat hewan itu setelah kalau disuntik itu maka hewan itu akan tertidur. Nah, otomatis maka cairan itu dimasukkan melalui intravena atau intramuskuler. Dua, ya. Itu selalu pembiusan. Ini anestesi, ini pembiusan. Terus yang keempat ini pulsus. Pulsus ini artinya mendengar ataupun merasakan denyut buluh darah. Mengapa? Karena yang bisa terasa itu adalah buluh darah arteri. Ya.
Nah, pembuluh darah arteri ini pembuluh darah arteri yang aorta itu bisa terasa. Kemudian di daerah leher ya itu bisa terasa. Terus di kaki belakang juga ada, di kaki depan juga ada. Itu bisa terasa. Ya. Nah ini harus dan ini semua dibutuhkan pelatihan. Ya, dokter hewan itu sudah harus bisa mengukur denyut. Sebab karena denyut atau khusus dari hewan itu menentukan sebagaimana jantungnya itu berdenyut. Nah itu. Jadi ada kaitannya khusus ini dengan denyut atau jantung, pukulan ataupun denyut daripada jantung. Karena jantung berdenyut ini menunjukkannya adanya kehidupan. Kalau jantungnya tidak berdenyut, berarti hewannya mati. Gitu. Nah, kalau hewannya mati, pasti ususnya tidak ada. Gitu. Jadi ini salah satu, ya. Ini khusus, ya, khusus menentukan sekali. Terus yang kelima, ini menentukan kualitas daging. Kualitas daging ini kenapa kok juga ditentukan pada kaki belakang ini? Karena kaki belakang ini mempunyai otot-otot yang termasuk otot-otot besar, yang lebar-lebar dan panjang-panjang, dan seringkali dipakai sebagai tempat untuk berjalan. Jadi ini selalu, ini yang menentukan. Jadi ini sangat menentukan. Pada hewan muda, kualitas dagingnya itu dengan hewan yang sudah berumur usia lanjut itu beda. Pada hewan masih muda itu cenderung ototnya itu masih berupa banyak daging, ya, serat-serat daging masih ada, ya. Tapi kalau sudah makin tua itu cenderung jaringan ototnya itu berubah menjadi jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu menjadi jaringan ikat sehingga menjadi dagingnya itu menjadi lebih liat, ya, sehingga tidak empuk lagi. Nah, ini berpengaruh pada kualitas daging. Kalau daging hewan itu sudah semakin tua, maka ototnya ini banyak daging serat ikatnya, sehingga akibatnya liat, ya, jadi liat. Lain dengan hewan yang masih muda. Dan hewan lebih muda ini, hewan yang masih muda itu pasti serat ototnya itu lebih lunak, sehingga juga lebih liat, tidak liat lagi, lebih empuk gitu loh. Karena itu orang selalu mencari daging atau hewan membeli daging itu dari hewan muda, karena hewan muda itu lebih empuk dagingnya, ya. Terus yang terakhir ini tuh eksplorasi rektal. Nah, rektal ini dari rektum. Rektum ini usus bagian paling belakang, ya. Eksplorasi ini pemeriksaan melalui rektum. Nah, tujuannya apa ini? Ini untuk memeriksa bagaimana ataupun kondisi di mana organ yang ada di bawah rektum. Nah, organ yang berada di bawah rektum atau usus bagian belakang, ya, itu dekat dengan ke arah anus, ya, dan anus ya ke arah dubur. Nah, rektum itu adalah uterus atau tempat daripada bayi, ya. Jadi rahim, nah rahimnya, rahim itu namanya uterus, ya. Jadi kita bisa tahu kehamilan dari hewan tersebut dengan kita melakukan eksplorasi rektal ini. Dengan kita masukkan tangan kita melalui rektum ini, kita bisa mengetahui usia kehamilan atau kebuntingan dari hewan itu.
hewan ini bunting 1 bulan, bunting 2 bulan, bunting 3 bulan, bunting 4 bulan, dan seterusnya. Ya, itu salah satu. Jadi dokter hewan ini juga harus bisa ke sini. Nah, ini biasanya eksplorasi rektal ini biasanya dilakukan pada hewan-hewan besar. Ya, hewan kecil pun juga bisa eksplorasi rektal, tapi terlalu kecil uterusnya dan rektumnya juga tidak bisa masuk tangan kita tidak bisa masuk, tangan manusia yang besar ini tidak bisa masuk, ya tangan dokter hewan yang besar ini tidak bisa masuk. Nah, kecuali kalau pakai alat, ya alat baik lagi ya. Nah, ini adalah selalu kepentingan dari kaki belakang itu ini ya, ada produk 6 ya. Nah, ini contoh kasusnya. Saya tidak bisa buat. Nah, ini sudah bergerak. Halo? Belum ya? Sudah, Dok. Oke. Ya, ini. Nah, ini kita melihat vena caudalis mediana. Ini letaknya di sini, di ekor. Jadi tahunya vena ini kita harus cari ekor ini. Nah, di sini vena di sini. Ini venanya, lokasi vena sini. Ya. Vena caudalis mediana. Ya. Ini kasusnya. Nah, ini kita pakai ya. Kita suntik ya. Jadi saya suntik mulai darah ini ada bulu darah, ini bulu darah sini, kita suntik melalui jarum sini, di sini kita suntikkan ya. Nah, ini tindakan anestesi yang saya katakan tadi. Ya, ada di sini ada syarafnya, nah, syaraf pudendus dan syaraf rektal caudalis, rectum caudalis ya. Nah, di sini ada 2 syaraf. Nah, kalau kita suntikkan di sini, obat di sini, obat cairan di sini, maka ini akan memblok, menghambat saluran ya, saluran rangsangan syaraf dari sagum ini, ya, ini sagum ya, di sini di blok ini, dan ini akan terblok, ya. Nah, ini semua ini adalah nervus sciaticus. Nah, patokannya adalah ini tulang ini, ya tulang ini. Ini adalah os sacrum, ya. Ini os. Ini lihat paling tulang ekornya, tulang ekor ini. Jadi antara sacrum terakhir dengan ekor ini ada celah di sini. Nah, ini kita suntik di sini. Ini pertama dan yang kedua di sebelah sini, ya. Ini salah satu. Sebetulnya kita dari sini juga bisa kita suntik juga di sini. Ini ada celah juga ya, celah ya, celah yang dipakai sebagai tempat untuk penyuntikan anestesia. Nah, ini titik orientasi untuk regio glutea. Ya, ini lihat bokongnya sapi. Ini bokongnya sapi. Ya. Nah, ini tuber coxae. Ya. Ini tuber ICI, ya, ini tuber coxae, ini tuber ICI. Nah, ini sisi kaudal daripada ligamentum sacro-sciatica sini. Ligamentum. Nah, ini gabungan ya, gabungan spinosa, processus spinosus dari vertebrae cervicalis sacralis 1 sampai 3. Jadi memang kalau lihat dari sini, nah lihat ini gabungan gitu. Nah, titik orientasi daripada regio glutea dari 1, 2, 3, dan ini 4 ya. Nah, ini os vertebrae spinalis yang kelima. Ini os vertebrae spinalis pertama. Lihat 2 celah ini. Ini 2 celah ini bisa kita ketahui karena dengan kita menggerakkan ekor, ini pasti bergerak. Ini tidak bergerak, ya. Ini tidak bergerak. Nah, ini sehingga ini bisa memberikan suatu cerah, ya, memberikan suatu
jarak di sini, oh berarti ini jatuh. Nah, di sini yang biasa kita gunakan pakai tempat untuk suntikan ya. Ya. Articulatio sacrocaudales, articulatio sacrocaudales. Nah, ini penggunaannya berbisa. Ya. Kenapa? Nggak jalan ya. Terus, ini ya, tetap ini ya. Ini sudah. Apakah ini sudah? Wah, ini masih belum. Ini sudah bergerak? Hah? Oh, kalau ini sudah bergerak? Ini sudah? Belum? Hmm. Jadi ada tiga ya, ada dua syaraf ya, ini dan ini. Kemudian ini ya, tuber titik orientasinya, titik operkuse, kemudian ini tuber ICI ya. Nah ini yang titik orientasi yang saya katakan tadi ya. Ini sudah bergerak. Halo? Sudah, Dok. Ya, ini ya lihat bedanya, ini yang sebelah kiri, sebelah kanan. Lihat sekali bahwa tinggi tuber sacrum sinister dan dexter yang asimetris. Ini yang Hatterskum atau Luxatio algasio sacroiliaca ini yang sebagai salah satu cara untuk melakukan anestesi epidural ya. Nah ini titik orientasi ya, ada tuberkokse, kemudian ada trochanter mayor, kemudian ada topus ischiadicum di atas sini, kemudian os patella, dan ada tuberculosis. Ini tuberculosis ini sebenarnya harus kelihatan. Nah, ini tuberkokse, ini trochanter mayor, sudah bergerak? Belum ya? Ini yang tuberkoksenya ya.
Ini yang motor mayor, itu sebelah di sini tumbuh isinya, di sini patella, ini yang tuberkasis, ya. Di sini tuberkasisnya. Aduh. Nah, ini regionya, bagian regio ya. Ini bisa bergerak. Halo? Ya, ini regio glutea, ya, regio glutea. Ini regio femoral, regio cruris, regio tarsi, regio metatarsi, dan yang terakhir regio decubi. Ini kenapa nggak bisa bergerak ya? Ini lapisan pertama. Nah, ini pertama adalah musculus tensor fasciolate. Ini berbentuk segitiga dengan segitiga ya. Dengan puncak melekat pada tuber coxae. Jadi puncaknya di sini. Ada di craniolateral regio gluteofemoralis dan mengisi ruang kosong di cranial os coxae dan femur. Berikutnya tuber coxae, incisifnya fascia dan fascia femoralis. Perannya flexor hip joint. Flexor itu mengecilkan sudut, ya. Mengecilkan sudut persendian hip joint ini panggul, pinggul, ya. Hip joint. Flexor dari pinggul. Jadi ini misalnya ini, jadi ya ini musculus flexor tensor fasciolate. Jadi kalau ini otot ini berkontraksi, maka ini kaki ini femur ini akan tertarik ke depan sehingga sudut ini ya sudut ini menjadi lebih kecil ya. Ini lebih kecil, sudutnya lebih kecil. Ini flexor ya. Tapi ekstensor lutut. Nah, ekstensor. Jadi kalau ini berkontraksi, tapi ini ekstensi. Ini lutut, ini jadi ekstensor. Ya. Nah, ini bisa sebagai abduktor kaki belakang. Abduktor, jadi abduktor itu artinya menjauhi ya, menjauhi daripada daerah medial tubuh. Jadi abduktor ini ABD itu beda dengan ADD, abduktor. Ya. ABD itu dia akan menarik kaki ini ke arah lateral, ya, ke arah lateral. Jadi dia akan membuat menjadi lebih lebar. Ya. Tapi kalau abduktor itu artinya mengecilkan, sehingga dia menarik kaki ini ke arah medial. Nah, itu beda antara ABD dan abduktor. ABD, ADD, dan abduktor. Nah, otot itu tidak pernah ditemukan dua. Ya. Jadi di sini tidak mungkin ditemukan juga orang otot yang mempunyai fungsi sebagai sebab di daerah medial nantinya, di medial daripada anggota gerak belakang ini, nah ada musculus ADD ductor. Nah itu hanya dijumpai di sebelah medial. Dia tidak dijumpai di bagian lain lagi. Ya cuma itu saja adanya. Ya. Nah ini gambaran dari otot dari ini daerah pada kambing, ini pada domba. Ini gambarannya. Ini saya tidak bisa bayar. Ini kalau dibesarkan tidak bisa nih besar ya. Ini pada domba, ini pada kambing ya. Nah ini gluteus medius.
Ini otot yang terbesar ya. Ini gluteus medius. Nah ini yang karena ini yang juga menentukan kualitas daripada otot. Jadi kualitas otot kaki belakang itu di sini. Jadi kalau otot hewan itu masih muda, ini pasti besar-besar. Ototnya tebal, berdaging, dan mengisi ruang di antara tuberkokse dan trochanter mayor. Terus ini origonya os ilium, ligamentum sacrotuberosum, dan spinosum, crista sacralis, dan tuberkokse. Terus insertionya trochanter mayor, crista trochanterica, dan dari bentuk crista trochanterica os femur. Perannya ekstensor daripada artikulasi pinggul, terus abduktor kaki belakang, dan merotasi femur. Jadi dia yang memutar femur, ya. Ini gluteus medius. Nah ini gluteobiceps. Itu gabungan soalnya, ya, gabungan dari musculus gluteomedius dan musculus biceps femoris. Kalau di hewan domba, ya ini ada gluteus medius saja, gluteus medius saja, ya. Tetapi di hewan sapi, gluteobiceps itu tidak ada. Nah, ini gluteobiceps ya. Ini gluteobiceps itu ototnya bermain baik ya, gluteo dan musculus biceps femoris. Nah, ada di caudal daripada musculus tensor fascia latae, dan bagian proximalnya itu di bagian caudal daripada musculus gluteus medius. Nah, pada domba kambing merupakan fungsi dari musculus gluteus superficialis dan musculus biceps femoris. Nah, ini yang seringkali dilihat pada domba dan kambing, musculus gluteus biceps ini adalah gabungan fusi ya, antara musculus gluteus superficialis dan musculus biceps femoris. Jadi seringkali ditemukan sebagai musculus gluteus biceps. Nah, ini gluteus superficialisnya di craniolateral paha, biceps femorisnya di lateral paha. Ini letaknya. Pada sapi, gluteus superficialisnya tidak dapat dipisahkan dari biceps femoris. Nah ini contohnya ya. Pada sapi, gluteus superficialisnya tidak dapat dipisahkan dengan biceps femoris. Pada kuda, sisi kranial gluteus superficialis akan bergabung dengan tensor fascia latae dan biceps femoris di caudalnya bebas. Nah, ini pada kuda. Pada karnivora, gluteus superficialisnya dan biceps femorisnya tidak menyatu. Ini pada karnivora. Ini origonya pada Venus Osculus dan Osacrum dan terus ICI. Ischial. Pada gesonya fascia lata, patella, crista tibialis, hingga tuber calcis ya, tuber calcis. Nah ini gambarannya. Ya gambarannya ini gambaran gluteus, ini tensor fascia latae, ini fascia latenya, ini gluteus superficialisnya, ini adalah musculus biceps femoris. Ini gambaran dari pada anjing. Ya, pada anjing. Ini semitendinosus. Nah, semitendi. Nah, perhatikan ya, ini tendi ya, tendon. Tendon, jadi Anda mempunyai gambaran bahwa ini kebanyakan otot ini berbentuk tendon. Ya. Nah, sehingga karena dia bentuknya tendon, dia tidak mungkin letaknya bebas. Dia pasti terikat. Terikat dengan apa?
terikat dengan struktur yang ada di sekitarnya. Ya, itu contohnya, ini contoh saja. Ada di caudolateral. Ya, di sebelah caudolateral daripada musculus ini, ya. Jadi lihat tendinosus ya. Ini lain dengan musculus semimembranosus. Nah, membranosus itu berarti dia di sebelah sini. Ya, letaknya di sebelah medial. Nah, semitendi ini tidak dijumpai di sebelah medial. Ya, semitendi ini cenderung sebelah lateral. Ya. Nah, ini semimembrannya. Ini semimembrannya. Ini kalau dilihat dari sebelah sisi medial, itu kelihatan kecil saja. Ini semimembrannya. Semimembrannya. Nah, ini gambarannya. Ini memang kurang besar gambarnya. Ini kami coba. Ini kalau dilihat ya. Ini bisa femoris, bisa membran, ini kasus lateralis ya. Ya, ini bisa femoris, bisa pending ya. Lihat, nah ini lihat perhatikan gambar ini. Ini A bicep femoris, B semitendi, C semimembran. Nah ini membran. Ya. Ini sebelah medial, ini sebelah lateral, ini sebelah transversa. Berarti ini adalah gambaran potongan ataupun otot pada anjing, ya pada anjing sisi lateral ya, kaki kiri ya, kaki kiri ya. Jadi ini yang sebelah lateral, ini lateral juga, ini yang medial. Ya. Ini gambaran daripada otot. Nah, ini intramuscular injection untuk hewan besar di sebelah sini, sedangkan hewan kecil di sebelah sini. Jadi untuk itu selalu di arah muskulus semitendi dan semimembran, atau dengan bicep femoris ya di sini. Di sini pakai sebagai tempat pendidikan intramuskuler untuk hewan kecil. Ini kalau Anda lihat di sini, nah ini, jadi kita seringkali pada hewan itu sebelah sini kita pakai di sebelah sisi lateralnya, sebelah sini, di sebelah sini, ya. Nah ini gambaran daripada nervus clunealis ya. Ini ramus dorsalis dari nervus lumbalis 1-3 fungsinya untuk menginervasi kulit. Ini semua nervus kulit. Nah ini tentunya Anda akan bertanya, ini kok nervus kulit begini apa tidak berbahaya untuk kita pada saat kita menyuntik ya di sini. Ingat kalau Anda suntik di sini, ini pasti dia tidak akan merasakan. Karena ini tebal tutupnya. Selain itu juga ada kulitnya. Kulit itu juga menentukan yang ini. Ya. Nah ini musculus bicep femorisnya ini lihat bagian sarafnya, ya. Ini lihat ada 2 saraf besar ini. Nah ini cluneum medius ya.
glunidius, ya ini glunidium cranialis, glunidius, ini terbesit dari ramus invasi ramus dorsalis sacralis 1/3, perannya inervatif ini di daerah pantat dan ekor, ya. Ini adalah nervus daerah kaki belakang. Ini sama, ini semua juga adalah catatan semua nervus cluneum ini melekat pada kulit. Jadi nervus cluneum ini melekat pada kulit. Jadi tidak usah khawatir dengan masalah nervus cluneum ini. Nah, buat sini ada nervus cutaneus femoris caudalis di sini, ya. Ini lihat nervus cutaneus femoris caudalis. Ini nervus cutaneus femoris caudalis pada kaki dan domba kecil dan tipis disampaikan oleh nervus ischiadicus melalui pada permukaan pada ligamentum sacro-tuberum. Ya, ini ceritanya saja, ya. Nanti ini dijabarkan nervus ischiadicus melalui pada sisi proksimal os femur berjalan ke distal mendapatkan foramen muscularis, perannya inervasi kulit pada sisi caudal paha. Caudalis, ya. Ya. Ini kelenjar limfa. Ini kelenjar limfa subiliata. Ini kelenjar limfa ini yang sering kali dipakai untuk pemeriksaan kualitas daging. Biasanya kalau di sini sudah mengalami keradangan, infeksi, ya, pasti kelenjar limfa ini mengalami perubahan. Nah, ini akibatnya kita kontrol di sini, ya. Gambaran anatomis dari kelenjar limfa subiliata atau kelenjar prefemoral ini terlihat mencerminkan gambaran yang mengalami keradangan, itu berarti otot salah sekitar ini sudah harusnya sebetulnya kalau begitu menurut peraturan yang resmi itu tidak boleh dikonsumsi, ya, karena sudah ada penyakitnya. Itu biasanya gitu. Tapi seringkali dilanggar. Karena sesuatu yang masih bisa diakalin itu, ya bagaimana caranya supaya ini bisa masuk, bisa dimakan gitu. Padahal ya sudah jamuran dan ada bakterinya, harusnya itu sebetulnya pada saat kita kontrol limfoglandula ini baik di sini ataupun di poplitea, itu bisa dapat menandakan situasi bagaimana kondisi otot di sini. Sebetulnya kita sebagai mantri, dulu itu istilahnya mantri hewan, itu yang mengontrol kesehatan daripada daging hewan itu. Kalau mantrinya bilang tidak boleh dijual, ya harus dijual, harus dibuang, harus dibakar. Gitu. Dulu loh, sekarang kayaknya sudah berubah. Ya. Ini ukurannya 0,95 meter dan ukurannya sekian. Ya. Ini adalah gambaran daripada subiliata. Nah ini cutaneus femoris. Nah ini arteri circumflexa iliaca profunda, sini juga ada. Ini lapis kedua. Nah ini lihat lapis kedua, lihat sudah demikian. Lihat ini sudah gambarannya vastus sacralis masuk kelompok otot quadriceps femoris. Quadriceps itu 4 kaput.
4 kaput ya. Quadriceps, quadri itu 4. 4 kaput otot di daerah femur. Yaitu pertama adalah rectus femoris, yang kedua adalah vastus lataris, yang ketiga vastus inferius, yang keempat vastus intermedius. Itu ya. Itu semua quadriceps femoris ya. Ini dari vastus lateralis. Nah, ini semua letaknya di depan dari os femur. Ini os femur ya. Ini os femur. Nah, ini rectus femoris ya, femoris. Rectus ini saya tahunya rectus itu oleh kata rectus artinya lurus. Nah, lurus rectus femoris. Jadi otot yang letaknya lurus di depan femur. Nah, ini rectus femoris. Nah, dari namanya rectus femoris, oh berarti dia terletak di depan daripada os femur. Dan rectus femoris tidak akan terletak di bagian atas ini, tidak akan. Ya. Ini iliacus lateralis, ini adalah iliacus lateralis. Ya, iliacus lateralis. Ini ada dua di sini ada dua muskulus, yaitu psoas mayor dan psoas minor, dijepit oleh iliacus lateralis. Ini aduktor, nah saya katakan aduktor. Ini yang aduktor ADD, ini yang sebelah media. Ini yang mendekatkan anggota gerak ini, kaki belakang ini ke arah medial. Ya, aduktor. Ini quadratus femoris ya. Ini 4 ya, quadratus femoris. Nah, ini harus ischiadicus, ya ini harus ischiadicus ya, besar ini. Ya. Ini sama ya. Nah, pelvis ischiadicus ini pecah di dua ya, fibularis dan atau pelvis comunis dan tibialis ya, fibularis dan tibialis, fibularis dan tibialis. Fibularis ini sebelah lateral, tibialis ini sebelah medial. Ya. Nah, ini tibialis ya. Ini yang sebelah medial. Jadi lihat ini yang peroneus communis, ini yang lateralis tibialis ya. Nah, ini arteri dan vena simpleksa ilaka profunda. Ini, nah ini limfochondria popliteya ya. Ini kan dengan ini ya, di mana subiliaka di sini, ini subiliaka, ini popliteya di sini, subiliaka di sini. Nah, ini seringkali dipakai sebagai tempat periksa. Ini arteri dan vena circumflexa fibularis medialis. Ini arteri fibularis medialis. Ini lateralis. Ini gluteus cranialis. Nah, ini ya gluteus cranialis. Arteri gluteus dari atas ke atas ya. Ini gluteus caudalis. Nah, ini arteri dan vena, vena saphenous lateralis. Vena saphenous lateralis. Nah, ini kita seringkali menyuntikkan, menyuntikkan obat anestesi pun di daerah sini.
sehingga dia memblokir daerah sini. Daerah sini juga menjadi pengawasan. Orang vena sabina juga dipraktikkan. Nah ini cara melihat ada vena sabina lateral. Nah itu dengan cara menekan ini, tekan sini maka ini akan menggembung. Nah, cara turun ini ada vena sabina lateral itu berlawanan dengan ini tuberkulosis ya. Ini tuberkulosis. Ya. Kalau vena sabina lateral dia akan panjang begini. Sedangkan ini ini dia akan selalu tuberkulosis ini justru mengarah ke arah kaudal, ya, mengarah kaudal, sedangkan vena sabina ke depan sini, dia gembongnya ke sini. Jadi dia tidak ke sini. Jadi atas daripada vena sabina lateral ini tidak ke sini, tapi ke sini. Ya, lihat ya, beda loh. Ini patokannya. Jadi harus diingat-ingat. Jangan sampai lupa. Jadi kalau Anda menyuntik ke intravena, harus ingat ke sana. Jadi jangan arah jarumnya ke sini. Kalau ke sini salah, harus ke sini. Nah, karena apa? Karena ini tempatnya menjauhi tuberkulosis. Itu yang diingat. Jadi untuk kontrol nyuntik vena sabina lateral itu kamu harus ingat bahwa jauhi sama sekali tuberkulosis. Tapi ya ke arah sini. Ya. Itu adalah letak daripada vena sabina lateral. Nah ini sama juga pada kucing, ya tikus ya. Ini semua. Ini justru pada pembedahan di sini itu masang kateter ya, pada tikus. Ini memang kecil sekali ya. Nah ini pada kucing, pada kera ya, kera. Karena saya bekerja manusia sama ya. Ini lapis ketiga. Nah ini ada gluteus accessorius. Ini gluteus accessorius ya. Ini gluteus accessorius. Dan ini apa ini? Kira-kira? Gluteus accessorius ya. Nah ini vastus intermedius. Saya katakan vastus intermedius. Ini vastus intermedius. Ini vastus lateralis. Ini rectus intermedius. Ya. Ini gemellus ya, ini gemellusnya. Lagi nanti gluteus profundus, ini gemellus, ini gluteus profundus. Nah, sudah. Oke. Mohon maaf saya hari ini tidak menyampaikan dengan bagus ya. Terlambat tadi, entah kenapa tadi dari Mas. Saya terima linknya itu kemarin itu hari Sabtu. Sudah saya periksa, sudah siapkan. Kemudian
Ternyata saya kuliah dari pagi, saya sudah siapkan dalam arti untuk hari Senin, nggak masalah, tidak ada hambatan. Nah, terus rasanya, saya nggak tahu kalau ada perubahan. Baru tadi, jadi alangkah kabut saya. Ya, menyesal. Anda tidak bisa dapat sesuatu yang pas dengan apa. Ada yang tanya barangkali? Ini apa ya? Ini apa ini? Saya tanya kepada Anda sekarang. Trojanther mayor, Dok. Trojanther mayor. Kalau ini bisa Anda ceritakan, ini musuh apa, musuh apa, dan musuh apa. Ini musuh apa? Vastus. Saya sudah kasih nama ya, tepatnya Vastus. Lateral, medial, atau intermediate. Lateral juga dokter. Vastus lateral ya. Vastus lateral, ini vastus medial, ini vastus intermedius, ini rectus femorisnya. 4 ini loh. Yang terlupa ini ya. Ini gluteus accessorius ya. Ini paling dalam. Ini paham ya? Ya, lihat ini harus punya keberanian loh Anda untuk nyuntik obat di sini. Jangan ragu-ragu. Nggak bisa itu biasa, tapi jangan keterusan. Jangan keterusan. Cukup sekali saya nggak bisa, setelah itu nggak harus mulai. Soalnya orang boleh nyuntik intravena butuh keberanian. Ada orang yang nggak biasa untuk nyuntik intravena. Ya setiap nyuntik dokter ya nyuntik mesti pingsan. Ya karena dia nggak terbiasa untuk melatih diri untuk dia merasakan bahwa nggak mentoloh, nggak merasa kasihan loh hewannya kok disakiti loh ya dokter hewan ya harus punya keberanian. Kalau nggak gitu hewan ini siapa yang ngobati kalau nggak kalian? Gitu. Oh ini hewan ini ya dia sakit harus diobati dan harus dikasih obat dan disuntik sesuatu. Nah iya, kalau dari disuntik sesuatu, terus pakai apa dia obatnya? Masa pakai simsalabim? Kan tidak toh. Harus dipraktekkan. Dan itu harus benar-benar. Dokter itu harus berani, harus berani. Ya. Nah ini ya. Ini kan juga banyak ini ada juga ada saraf itu, saraf kulit juga ada sih. Tapi sini tidak mau terlalu menonjol, tetapi lebih aman di sini ya, tidak mempunyai efek sama sekali. Jadi ini yang bukan yang ini terletak sebelah sisi lateral juga ada anggota itu belakang. Ya. Ini gluteus medialis. Ini semua di belakang, di bagian belakang arteri dan vena gluteus medialis. Ini gluteus cranialis. Ini circumflexa femoralis. Circumflexa itu artinya membalik. Circumflexa membalik dari setelah dia ke depan terus langsung muter ke belakang. Ini circumflexa. Circumflexa femoris ke arah lateral. Nah itu artinya kurang lebih begitu. Nah dari nama ini Anda bisa tahu, oh berarti letaknya ini dia terletak di daerah femur
tapi bilateral dan dia membalik gitu. Nah ini kan yang terkait di sini dia, ya itu. Ini arteri femoris, ini arteri femoris vulgaris. Artinya dia terletak dicabangkan oleh arteri femoralis di sebelah aorta. Ada yang tanya barangkali? Aku terlalu cepat saya gitu ya. Sudah. Atau gambar saya terlalu jelas-jelas atau gimana nih? Nah, seperti Anda yang grafik ini, dari lokasi kecil. Ini kan berarti kita harus motong otot sebelah sini. Otot sebelah sini kita potong. Nah, ini harus kita tahu otot apa yang dipotong ini kira-kira. Nah, ini harus kita tahu. Kira-kira otot apa di sini? Antara lain musculus gluteus biceps. Nah, itu. Ya. Sehingga satu hal yang saya katakan tadi juga antara muskulus semimembran dan semitendi. Ya. Nah, di sini ini pasti semi membrannya masih ada atau sudah tidak ada. Ini otot apa nih yang tengah ini? Kalau boleh saya tahu dari Anda kira-kira itu nama muskulus apa nih? Muskulus besar. Ini muskulus apa? Ini muskulus apa? Tugas ya, saya kasih tugas buat Anda. Coba Anda beri masing-masing namanya. Ini muskulus apa? Muskulus apa? Muskulus apa? Ya. Kan ini kan ada keterangannya. Nah, cuma keterangan kaudalnya ada di dalam nomor saudara. Ini aturan ini ini bagian kaki. Ini eferen. Nah ini antara buluh aferen dan buluh eferen. Aferen itu yang masuk, eferen yang keluar. Jadi buluh darah getah bening itu ada buluh darah masuk, yang masuknya aferen. Jadi dari luar itu dia masuk, kemudian dia keluar melalui buluh eferen. Ini dia mengalihkan getah bening ke iliaca medialis dan naturalis, hipogastrika dan ischiatica. Ini semua mempunyai arti ya. Nama istilah anatomi itu mempunyai arti. Jadi pembuluh darah aferen ini tentukan. Nefus ischemicus ini yang besar, ini gede ini. Nefus ischemicus, nefus pokok ini, lebar. Dia memang dari plexus naturalis di sini. Ini juga bergerak? Tidak ya? Halo? Masih di nervus ischiadicus, dok. Saya tidak tahu kesalahan saya di mana ya. Di sini ya.
memang harus digerakkan. Tapi cara menggerakkannya sudah kunci. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau tanya, ada yang tanya? Nah, ini Anda bisa bedakan ya antara kambing domba, sini kambing, jadi